Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Dan hari ini aku akan mereview sebuah mobil yang bentuknya itu mungil, keren, unik, dan sporty. Tetapi bukan mobil sport. Ini adalah Honda S660. Dan mobil ini baru saja dipakai oleh Om Ridwan Hanif di acara Road Party bulan lalu. Dan ini adalah sebuah kei-car kalau di Jepang. Kalau di Indonesia itu kita menyebutnya LCGC atau Low Cost Green Car. Contoh, jadi mobil yang ekonomis dan ramah lingkungan. Contoh mobilnya itu seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, lalu juga Honda Brio. Nah, untuk memasuki kategori kei-car, mobil itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti ukurannya mobilnya, panjang, lebar, tinggi mobilnya, lalu juga tenaga mobilnya dan juga mesin mobilnya. Itu akan aku jelaskan lebih detail nanti. Jangan kemana-mana, simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start review mobil ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Hal yang sederhana yang bisa membuat kita bahagia itu adalah berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain dan belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Nah, sedikit penjelasan tentang kei-car. Kei-car atau keiji dosha atau light automobil. Kalau bahasa Jepang itu keiji dosha ya. Artinya light automobil, mobil yang ringan. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi di Jepang itu sangat turun. Orang yang punya motor tuh nggak bisa beli mobil. Nah, setelah itu pemerintah Jepang membuat peraturan yang disebut kei-car. Tujuannya itu adalah supaya orang-orang bisa beli mobil, lalu juga bantu pabrik mobil supaya bisa memproduksi mobil dan juga dibeli mobilnya. Lalu juga solusi pajak dan asuransi, karena di Jepang tuh pajaknya itu mahal banget. Kalau kei-car ini pasti di sana harganya juga lebih rendah. Lalu juga konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit, karena bahan bakar di Jepang itu termasuk salah satu yang termahal di dunia. Lalu juga lahan parkirnya untuk kei-car itu bisa di mana aja, karena kalau mobil-mobil normal itu harus ada lahan parkirnya. Jadi orang-orang senang punya kei-car ini, dan tolnya saja di Jepang itu dapat diskon, luar biasa banget. Nah, kei-car ini sudah melewati 3 era. Ada 300 cc, 550 cc, dan 660 cc. 300 cc itu yang terkenal itu ada Subaru 360, lalu juga Honda N360, lalu juga Daihatsu Velomax. Yang 550 cc itu yang terkenal ada Honda Livestep Van, lalu Suzuki Serio, lalu juga Daihatsu Hijet S40. Lalu yang 660 cc yang terkenal ada Suzuki Cappuccino, Daihatsu Copen. Lalu yang baru itu ada Honda S660 ini tahun 2015, dan yang terbaru tahun 2020 lalu itu ada Daihatsu TAF Reborn. Nah, syarat-syaratnya seperti tadi aku bilang, itu syarat-syaratnya ada mesinnya tidak boleh lebih dari 660 cc. Berat mobilnya tidak boleh lebih dari 830 kg. Panjang mobilnya tidak boleh lebih dari 3,4 meter. Lebar mobilnya tidak boleh lebih dari 1,48 meter. Dan tinggi mobil tidak boleh lebih dari 2 meter. Dan tenaganya pun juga dibatasi. Nah, impresi pertama aku melihat mobil ini mobil sangat kecil. Dan satu lagi, tenaganya mobil ini, tenaganya itu juga dibatasi ya, tenaganya hanya tidak boleh lebih dari 63 HP. Dan impresi pertama aku ngeliat mobil ini mobil luar biasa kecilnya. Ini sebelahku ada Jimny. Pertama kali aku melihat Jimny itu menurutku aja sudah kecil. Ini apalagi, mobil ini panjangnya hampir 3,4 meter, lebarnya 1,4 meter, tingginya 1,1 meter. Impresi pertama aku melihat mobil ini kecil banget. Nah, kita lihat desain depannya menurutku keren ya, dengan list berwarna hitam dari
di tengah ini keren banget. Lampunya juga sudah LED nih, karena di Honda menyebutnya desain depannya ini solid wing face. Ini keren depannya. Mungkin itu aja di bagian depan. Nah sekarang kita ke bagian sampingnya. Wow. Ini tinggiku 170 cm. Ini mobilnya hanya segini ku. Karena ini mobil tingginya 1,1 meter. Ini hanya segini ku. Lalu juga velgnya, ini velgnya bisa dibilang sebagai ciri khasnya Honda juga, dual tone. Ini 15 inci dengan profil ban 16555R 15 dan velgnya menurutku keren banget. Lalu yang unik lagi adalah gagang pintunya ini. Gagang pintu mobil kan biasa kita tarik ke depan. Udah kalau ini kita tarik ke depan tapi ke samping dianya itu. Dan kacanya juga frameless kacanya. Keren juga ini. Nah, lalu kuncinya sebetulnya itu kuncinya sudah keyless smart key, cuma tidak ada tombol untuk keyless entry-nya. Jadi harus tetap membuka lewat kuncinya. Tetapi menyalakan mesinnya juga sudah start stop engine, tombol start stop engine. Nah untuk melipat atapnya ini bisa dibilang tidak terlalu gampang ya. Ini kita buka dulu. Kerennya mobil ini tuh itu bagasi di depan, mesinnya di belakang. Mesinnya di belakang. Jadi semacam sports car mobil ini. Jadi di sini ada tuas, tinggal kita tarik. Nah, lalu ini kita lipat atapnya. Kita lipat. Di sini ada pengunci lagi, kita buka lagi. Lalu kita lipat lagi atapnya. Sekarang kita pindah ke sebelah sana. Di sebelah sini juga ada kuncinya. Kita buka lagi kuncinya. Kita lipat dulu sekali lagi. Nah, baru kita buka kuncinya. Baru atapnya kita angkat. Agak susah memang ini. Nah, udah. Kita angkat. Kita pindah ke bagasi depan. Kita buka dulu bagasinya. Enaknya sudah menggunakan pegas depan ini ya. Kita buka. Lalu kita masukkan atapnya. Mungkin seperti itu caranya. Berarti kalau atapnya ada di bagasi depan, berarti mobil ini bisa dibilang tidak ada bagasi. Jadi barang-barang kita bisa ditaruh di kursi sebelah tempat drivernya. Mungkin seperti itu ya. Kira-kira membutuhkan waktu 50 detik atau 1 menitan. Nah sekarang kita lihat mesinnya. Nah untuk membuka kap mesinnya, kita tarik tuas di belakang, di dalam situ. Lalu ada tuas lagi, kita tarik. Lalu kita buka. Ini semacam mobil-mobil supercar ya. Mesinnya ada di bagian belakang. Mesinnya karena ini adalah sebuah kei-car. Mesinnya 660 cc, 3 silinder dengan turbo, sehingga menghasilkan tenaga 63 HP serta torsinya 104 Nm. Yaitu cukup ya lumayan lah itu mesinnya ya. Nah untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam mobil ini membutuhkan waktu 13-an detik. Itu cukup lumayan ya, karena bobotnya mobil ini juga bahkan nggak sampai 1 ton, sekitar 830 kg. Nah lalu top speednya, mobil ini top speednya 140 km per jam. Ini luar biasa banget.
Dan yang aku suka adalah mesinnya itu ada di bagian belakang, jadi semacam supercar. Yang bentuknya tinggal kita lepas. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ini keren menurut gue ini. Ini ada semacam kaca transparan di sini. Ini ada hiasan hitam di bagian dalamnya, menurutku keren. Tapi lampu ini semua tidak ada yang LED, lampu rem, lampu indikator, lampu mundur semua tidak LED. Lalu di sini ada emblem S660 karena mobilnya cc-nya S660 cc. Lalu bagasi, oh ya deh, ini mobil bagasinya di depan, aku lupa. Lalu ada reflektor di bagian bawah sama satu knalpot di bagian tengah. Mungkin itu aja di bagian depan. Dan di sini tuh ada semacam lubang-lubang di sini. Ini kalau kita lihat ini memamerkan logo Honda di mesinnya. Oke, ini keren juga bagian belakangnya. Sekarang kita ke bagian dalam. Nah, ini mungkin buat aku masuknya agak susah, tapi kita coba aja. Wah, ternyata tidak. Wah, agak susah tapi tidak sesusah yang seperti yang aku bayangkan. Ini interiornya itu oke, menurutku oke banget. Biar lebih enak lagi reviewnya, aku nyalain dulu mesinnya. Ini instrumennya keren menurutku. Instrumennya keren banget. Ini aku matiin dulu. Instrumennya keren banget, di tengahnya digital, di belakangnya ada tachometer analog, dan di kanan kiri itu semua digital. Itu ada untuk transmisinya, lalu sebelah kanan untuk bensinnya. Dan mobil ini menyalakannya tidak perlu colokin kunci lagi, sudah bisa menggunakan tombol start stop engine. Dan yang aku suka lagi adalah kalau kita pindah ke mode sport, nah itu instrumennya tuh di pinggir-pinggirnya ada semacam ambient light yang berubah menjadi merah. Nah, ini kursi nyaman, cuman menurutku pada saat nyetir nih bagian samping nih kurang nyaman untuk meletakkan tangan kita ya, tapi pasti tangan kita akan fokus di setir terus. Cuman ini bagian kanannya sedikit sempit, tapi aku suka dengan aksen karbon seperti ini. Lalu yang pasti sudah automatic. Lalu juga AC juga sudah digital ini. Ada AC di bagian tengah. Tapi ini mobil tidak memiliki head unit. Itu sayang banget. Ini di bawah juga ada untuk aux, untuk power outlet. Rem tangannya masih manual, itu oke. Ini ada kompartemen di sini ya. Kompartemennya besar banget di sini. Ini luar biasa banget. Nah, yang keren lagi adalah kita bisa membuka jendela bagian belakang. Jadi pemandangan ke belakang juga besar banget. Nah, ini di pintu juga simpel banget, ada untuk mengunci jendela, ada untuk pengaturan jendela. Nah, spion belakang ini, spion untuk melihat ke belakang ini juga besar banget, sama ada sun visor yang kecil. Kursi nyaman. Ini juga masih ada sisa headroom kalau misalnya dipakein atap, sisa headroomnya kurang lebih ya segini. Ini untuk mengatur spion. Setirnya ini juga ada aksen karbonnya di sini nih, keren juga. Ada untuk cruise control, ada cruise control di mobil ini. Lalu ada untuk radionya. Oke, mobil ini oke banget. Luar biasa nih mobilnya, ada kompartemen juga di sini. Di bawah sana itu untuk membuka bagasi bagian depan, untuk membuka tangki bensin dan membuka kap mesin di belakang. Oke, mobil ini mobil luar biasa banget. Oke teman-teman, mungkin itu reviewku tentang Honda S660 ini. Tapi sekarang kita bahas harganya. Mobil ini kalau di Jepang harganya 2 juta yen. Berarti kalau di Amerika itu sekitar 18.500 dolar. Kalau di Indonesia sekitar 260 juta. Itu mulainya, start from dari 260 juta. Tapi oke tuh buat mobil yang bentuknya keren tuh. Oke banget. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.